Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bahas soal-soal tentang permutasi kombinasi gitu ya, kaidah pencacahan. Dan di sini ada 10 soal yang akan kita bahas. Dan ini dia soal-soalnya ya. Buat yang mau ngerjain dulu nih, silahkan yang mau ngerjain dulu sebelum lihat pembahasannya gitu kan, silahkan. Jadi ini adalah soal-soalnya ya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, seterusnya ya. Jadi kalian bisa pause-pause nih. Itu. Ini soal-soal yang bakal kita bahas. Oke, dah 10 ya. Sekarang kita mulai bahas dari yang nomor satu. Ya, Bapak harapkan sih ya udah pada ngisi gitu tadi ya. Ngelihat sekilas soal-soalnya di pause-pausein, diisi, jadi tinggal nyamain aja gitu. Oke, kita mulai. Banyak bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 adalah. Kalau terdiri dari 3 angka, berarti kita bikin 3 kotak. Sini, kita bikin 3 kotak. Set, set. Nah, abis itu pengennya bilangan genap. Bilangan genap itu contohnya apa aja sih? Misalnya bilangan genap tuh 2, 4, 6, ya nggak sih? 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Abis itu 0 juga. 2022 genap. 2021 ganjil. 2020 genap. Apa ciri khas gitu ya? Bilangan genap sama bilangan ganjil. Kalau kalian perhatikan kayak misalnya nih 2, 3, 4 nih. 2, 3, 4 genap. Tapi kalau 2, 4, 3 ini ganjil kan? Itu. Ciri khasnya adalah bilangan terakhirnya atau bilangan satuannya. Kalau bilangan terakhirnya genap, ya dia genap. Tengah sama depannya kasarnya nggak peduli gitu kan. Tengah sama depan itu nggak ngaruh sama bilangan ganjil sama bilangan genap. Selama satuannya bilangan genap, ya berarti dia bilangan genap. Kalau satuannya bilangan ganjil, ya ini berarti bilangan ganjil, ya nggak sih? Ya, jadi kita hanya melihat belakangnya aja. Bilangan genap sama bilangan ganjil itu cuma dilihat belakangnya aja. Tengah sama depannya terserah, gitu kan? Yang penting belakangnya genap. Jadi bilangan genap itu satuannya harus genap, ya nggak? Nah, satuan itu berarti angka di paling belakang dong. Oke. Karena di sini angka-angkanya 2, 3, 4, 5, 7, 9 nih. Berarti kita pilih yang genap. 2, 4, udah ya? 3, 5, 7, 9-nya ganjil semua itu. Oke. 2, 4 doang dong. Nah, karena ada 2 kemungkinan, berarti di sini diisi 2. Itu enggak? Habis itu, ini kan bilangan genap berbeda. Nih, angka berbeda. Bilangan genap berbeda. Nah, berarti kan sebenarnya yang diisi di sini itu cuma satu angka, gitu. Dan angka tengah ini berarti berapa? Semua angka dikurangi satu. 2, 3, 4, 5, 7, 9 dikurangi satu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi satu, 5. Kenapa? Oke, ngerti nggak? Kenapa di sini isi 5? Totalnya 6. Udah diisi satu angka di sini. Jadi 5 dong. Udah diisi satu angka di sini. Jadi di sini 4 gitu ya. Kayak gitu. Kan kalau di sini tuh siapapun boleh masuk. Jadi 6-6-nya boleh masuk sebenarnya di sini. 6-6-nya boleh masuk. Tapi kan ada angka yang udah diisi di sini satu. Gitu. Jadinya 5. Udah diisi di sini satu, jadinya 4. Itu ya. Kalau berbeda tuh kayak gitu. Jadinya 4 dikali 5 dikali 2. 40. Yang C, waduh, yang C ya. Oke. Pokoknya kalau ini kan video, kalau nggak ngerti kalian ulang-ulang aja. Nomor 2, dari 6 putra dan 4 putri akan dipilih 6 orang untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2 dengan tidak ada jabatan rangkap. Jangan putih deh ya. Bacanya agak ini coy.
Banyak cara pemilihan yang mungkin jika ketua, wakil ketua harus putra. Bendahara satu, bendahara dua harus putri. Oke. Ini jabatan kan? Jabatan juga pakai kotak. Ini namanya filling slot ya, BTW. Filling slot. Fillingnya bukan gini. Ya, bukan gini, bukan. Ya, oke, oke, lanjut. Filling slot. Jadi kita ngisi ada 4 slot gitu ya, ada 4 kotak. Ketua, wakil ketua. Eh, dipilih 6 orang. Oh, berarti 6 kotak dong. Ketua, wakil ketua, sekretaris satu, sekretaris dua, bendahara satu, bendahara dua gitu ya. Nah, ada 6 putra, ada 4 putri. Akan dipilih 6 orang. Kayak tidak ada jabatan rangkap. Banyak cara pemilihan. Kalau tidak ada jabatan rangkap, berarti kan satu orang satu jabatan ya. Gitu. Banyak cara pemilihan yang mungkin jika ketua wakil ketua harus putra. Oke, ini harus putra. Di sini deh ya. Harus putra, putra. Bendahara satu dan bendahara dua harus putri. Bendahara satu, bendahara dua harus putri, putri. Oke, berarti sekretaris satu sama sekretaris dua itu bebas kan? Ya, kita punya syarat ketua wakil ketua putra itu aja. Ketua wakil ketua putra, bendahara satu, bendahara dua putri. Kita punya syarat itu aja kan? Kayak kita mulai. Ya, pertama pokoknya kita ngisi syarat dulu kayak yang nomor satu kayak syarat bilangan genap agak satuannya genap ya. Yang kita harus isi duluan itu ya satuannya dulu. Habis itu bebas. Nah, ini yang harus kita isi yang bersyarat dulu. Oke, syaratnya di sini ada dua. Ini putra, ini putra. Oke, kita fokus sama di sini dulu aja. Putra, putra. Putra kan 6 nih, taruh sini. Siapa aja kan bisa jadi ketua. Siapa aja bisa. 6-nya taruh sini. Habis ditaruh satu, berarti di sini jadinya 5 kemungkinan kayak gitu. Semuanya mungkin. Habis ada nih udah nih yang jadi ketua, jadi 5 dong. Ya nggak? Kan nggak boleh rangkap. Gitu. 6 habis itu 5. Udah, syarat pertama udah kita isi. Nah, syarat kedua yang putri. Bendahara satu, bendahara dua itu putri. Jadi isi dulu nih yang putri. Oke, karena yang putri nggak ada ya apa? Belum ada yang berjabatan. Semuanya mungkin dong di sini 4. Kepilih satu, jadi 3 di sini. Nah, habis itu sekretaris sekarang. Sekretaris satu, sekretaris dua itu nggak punya syarat, bebas kan? Bebas. Berarti semuanya bisa ngisi 10 orang. Tapi tadi pas syarat kita udah ngisi 4 orang. Ya enggak. Satu orang udah keisi, satu orang udah keisi, satu orang udah keisi, satu orang udah keisi 4 orang. Jadi sisa 6. Nah, siapa aja bisa di sini? 6, 5. Jadi gitu cara ngisinya. Ya. Ini kan awalnya mau dibikin PDF ya, tapi kalau dibikin PDF susah gitu ngejelasinnya. Jadi dibikin video aja ya. Lebih mantap kan video ya. Nah, ini deh. Jadi jawabannya 6 dikali 5 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 30, 30, 12. 10800. Iya nggak? Yang B. Tuh. Kalau ada yang mau tanya, tulis di kolom komentar ya. Tanya aja. Nomor 3. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 akan disusun bilangan terdiri atas 3 angka berlainan. Oke, berarti ada 3 kotak. Banyak bilangan lebih besar dari 500 yang bisa dibuat adalah oke. Oke, ada angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 dan kita pengen bilangannya itu lebih dari 500. Kalau kita pengen bilangannya lebih dari 500, berarti apa yang harus kita atur? Apa yang harus kita atur? Oh, berarti kalau kita pengen dapat bilangan yang lebih dari 500, berarti bilangan awalnya harus 500-an, 600-an, 700-an, 800-an, 900-an. Ya enggak? Di sini enggak ada angka 7. Ya, 5, 6, 8, 9. Ya enggak? Kalau angka awalnya udah 5, 6, 8, 9 itu udah jelas lebih besar dari 500. Ya enggak? Iya, ini angkanya berlainan ya.
Angka berlainan itu sering banget coy ditanya. Kayak gitu. Oke, berarti syaratnya angka depan harus 5, 6, 8, 9. Ada 4 nih. Udah. Nah, tengah sama belakangnya nggak ada aturan kan? Ya udah, berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Oh, udah dipasang satu. Jadi 5. Dipasang satu. Jadi 4. Gitu guys. Ngerti gak sih? 4 kali 5 kali 4 ya. 80. B. Lagi. Next. Oke, gambar berikut menunjukkan perjalanan dari kota P ke kota R melalui kota Q. Amin akan pergi dari, aduh kurang spasi nanti dibenerin. Amin akan pergi dari kota P ke kota R melalui kota Q. Jika perjalanan pergi dan kembali tidak melalui jalur yang sama, banyak cara perjalanan yang dapat dilakukan adalah, oke gini guys, Kak, soal ini dulu ya, bahkan nggak tahu kalian udah belajar sampai mana. Soal yang biasa aja dulu. Kalau ditanya P ke R ada berapa? Ini soal yang standar gitu ya. P ke R ada berapa? Oke, lihat P ke Q ada 3 kan jalannya. Q ke R ada 5 jalannya. Berarti P ke R itu ada 15. Jadi tinggal dikali. Tinggal dikali. 3 kali 5, 15. Ini kan aturan perkalian ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Bapak pengen bolak-balik. Jadi ada berapa perjalanan yang bisa ditempuh? P ke R, habis itu ke P lagi. Jadi pulang pergi gitu ya. Ini bahasanya apa sih? Oh ya, perjalanan pergi dan kembali ya. Ini jadi kalau pulang pergi gimana? P ke Q 3, Q ke R 5. Nah, sekarang mau balik lagi nih. R ke Q 5 dikali 5. Oh, Q ke P 3 dikali 3. Gitu. 15 kali 15, 225 kayak gitu kan. Nah, bukan bukan kita belum bahas. Ini kan P ke Q ke R ke Q ke P tanpa syarat kan. Nah, lihat soal yang ini. Kalau soal ini pakai syarat, apa syaratnya? Pulang pergi dan kembali jika perjalanan pergi, aduh, mulutnya lagi ada apa hari ini ya? Dan kembali tidak melalui jalur yang sama. Jadi balik laginya tuh nggak lewat jalur yang sama. Jadi gimana nih? Oke, pergi ya. P ke Q 3, Q ke R 5. Nah, sekarang kita mau balik lagi ke P, tapi tidak melalui jalur yang sama. R ke Q berapa menurut kalian? 5 juga kah? Apa bukan 5? Itu ya. Berapa kira-kira? Kan di sini dibilang tidak melalui jalur yang sama. Tidak melalui jalur yang sama. Berapa? R ke Q. 4. Kenapa 4? Jadi kan kayak gini ya. Jalan P ke Q ada 3 ya. Tapi sebenarnya jalan yang kita pakai itu cuma satu, bener nggak sih? P ke Q ada 3 jalan, iya. Tapi jalan yang kita pakai itu pasti cuma satu. Misalnya yang ini, set gitu ya, dimerahin. Habis itu Q ke R ada 5 sih ya. Tapi sebenarnya yang kita pakai jalannya ke sana itu satu jalan kan, misalnya yang ini. Kayak gitu. Nah, sekarang mau balik lagi nih. Ya nggak? Mau balik lagi nih. Dari R ke Q, mau balik lagi. Nah, ada berapa jadi yang bisa kita lewatin? 1, 2, 3, 4 gitu guys. Soalnya yang satu jalan ini kan udah gak boleh kita pakai lagi. Kita mau pakai tidak melalui jalur yang sama. Jadi kita nggak mau pakai yang ini. Nggak mau pakai yang ini. Jadi 4 dong. Ya nggak? Udah nih udah nyampe Q. Q ke P berapa? 2. Gitu guys. Itu nggak? 5 kali 4, 20. 3 kali 2, 6. 6 kali 20, 120. Jadi jawabannya yang dodol. Nanti? Mantap. SMA Delta akan mengikuti kejuaraan tenis meja antar sekolah. Sebanyak 7 siswa dipersiapkan dan
dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut yang akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim A dan tim B. Banyak cara menyusun kedua tim yang beranggotakan paling sedikit 3 orang adalah ada 7 siswa bagi dua tim A sama tim B. Oke, ada tim A, ada tim B. Paling sedikit 3 orang. Kalau paling sedikit 3 orang, berarti boleh 4 orang dong. Ya enggak? Jadi bisa aja kayak gini. Bisa aja kayak gini. Tim A-nya 4, tim B-nya 3. Ya enggak? Boleh kan kayak gini? Boleh. Yang enggak boleh tuh kayak gini misalnya. Tim A-nya 2, tim B-nya 5 misalnya. Enggak boleh kan? Kan paling sedikit 2 orang. Paling sedikit 3 orang. Jadi 2 enggak boleh. Paling sedikitnya 3 kayak gitu. Oke? Jadi 4 3 boleh dong. Kemungkinan ke 1. Kemungkinan kedua apa? Kayak gimana kira-kira? Tim A-nya yang 3, tim B-nya yang 4. Itu kemungkinan kedua. Ya nggak? Iya. Kira-kira ada nggak kemungkinan ketiga? Nggak ada? Apa ada? Ada guys. Apa coba kira-kira? Tim A-nya 3, tim B-nya 3, satu nggak diajak. Kasihan ya, kayak gitu. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Soalnya kan kalau kayak gini tidak menyalahi aturan kan, paling sedikit 3 orang. Kayak gitu. Oke, jadi kita langsung hitung aja sekarang. Kemungkinan ke satu, tim A-nya 4. Berarti kita mau ngambil 4 orang dari 7 orang. Kemudian kita ambil 3 orang dari 3 orang dong. Ya nggak? Kenapa 3? Nih, awalnya kan 7 siswa. 7 siswanya belum ada yang ditentuin nih. Nah, tim A ngambil 4 orang dari 7 orang. Nah, 4 orang udah diambil di tim A kan? Berarti sisa 3 orang. Nah, 3 orang diambil semua deh sama tim B. Jadi tim B itu ngambil 3 orang dari 3 orang. Yang udah diambil di A gak mungkin diambil di B lagi kan? Yang udah di A ya udah di A. Abis itu B ngambil sisanya gitu. Ngerti nggak? Jadi ngambil 4 dari 7 nih pas full yang A. Habis itu yang B-nya, oh ya udah ngambil 3 dari 3 orang adanya 3 ya nggak? Yang 4-nya kan udah diambil sama A gitu. Iya ngerti ya, mantap. Oke, hitung dah. 7 faktorial, 4 faktorial, 7 kurangi 4, 3. Jadi 3 faktorial, 3 dikurangi 3, 0 faktorial. Kalian tahu nggak sih 0 faktorial itu 1 ya? 0 faktorial itu 1. Jadi 7, 6, 5, 4 faktorial, 4 faktorial, 3, 2, 1. Set, set. 3 faktorialnya habiskan 1. Jadi sebenarnya kalau atas sama bawahnya sama, ini jawabannya 1 guys. 3 kali 2 kan 6. 4 faktorialnya habis, 3 kali 2, 6. 7 kali 5, 35. Oke. Nomor 1, 35. Gitu ya. Kemungkinan kedua, tim A-nya ngambil 3 orang. Dari 7 orang, sorry ya. Kan tim A mah masih full slot. Ya enggak, masih full slot. Masih orang-orangnya belum ada yang diambil. Ngambil 3 orang dari 7. Habis itu B ngambil 4 orang dari 4 dong. Diambil semua. 7, 3. Ini silahkan kalian hitung ya. 7, 3 itu 35 loh sama. Dikali kombinasi 4, 4 tadi udah Bapak bilang kalau atas bawahnya sama 1. Jadi kemungkinan kedua juga 35. Ya gitu. Jadi sekarang kemungkinan ketiga. Nih guys, hati-hati ya. Apa namanya? Kemungkinan ketiga itu kalau kalian lupa kemungkinan ketiga, apa yang terjadi? Kalian ngitung kemungkinan satu sama kemungkinan dua kan? Kemungkinan satu 35, kemungkinan dua 35. 35 tambah 35, 70. Jawabannya D. Salah itu. Kalian harusnya ada kemungkinan ketiga, ya enggak? Kemungkinan ketiga itu tim A-nya 3 orang, berarti 3 dari 7. Tim B-nya 3 orang. Nah, 3 dari berapa? 4. Ya enggak? Awalnya 7 orang. Udah diambil sama tim A. Sisa 4 orang dong. Nah, B mau ngambil 3 orang dari 4 orang.
Satu nggak diajak nih kasihan. 73, 35 udah kita hitung. 43 ya dihitung lah ya 4. 35 kali 4 140 ya. Nah gitu. Nah, kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 tambahin. 35 tambah 35 tambah 40. Astagfirullahaladzim, 140. 35 tambah 35 tambah 140. 70 tambah 140, 210. Jadi jawabannya yang bebek. Lanjut, nomor 6. Arkan akan membuat password untuk emailnya. Password yang dibuat terdiri dari 5 huruf dan diikuti dengan 3 angka. Banyak password yang dapat dibuat jika ia menggunakan, waduh, apa aja tuh ralatnya tadi ya nantilah. Dibuat jika ia menggunakan huruf dari pembentuk kata namanya diikuti dengan 3 angka berbeda yang dipilih dari himpunan 012345. Oh, oke. Arkan 1 2 3 4 5. Oh, pas ya. 1 2 3 4 5. Ini ARKAN. Arkan. Habis itu diikuti dengan 3 angka. Berarti ada 3 kotak lagi nih. Angka, angka, angka. Oh my god. Ini harus pakai permutasi unsur sama loh. Kamu udah belajar permutasi unsur sama? Udah dong. Nih ya. Kan gini. Ia menggunakan huruf dari pembentuk kata namanya. Di sini kan. Jadi misal. Arkan 1, 2, 3. Boleh kan? Tapi gini juga boleh nih. Rakna. Ya nggak? Rakna. Misalnya angkanya berbeda nggak? Berbeda ya? Ya, berarti 333 nggak boleh. Jadi harus berbeda. Berarti Rakna 37 eh aduh 0 1 2 3 4 5 ya. Berarti Rakna 314 misalnya gitu kan. Jadi ini adalah banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk gitu. Banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf arkan. Kalian tahu nggak? Nih ya, review lagi sedikit, flashback. Kalau misalnya ada kata siapa ya? Misalnya Fajri, Widi. Fajri. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 faktorial. Gampang. Serang, misalnya. Serang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial gitu. Jadi tinggal di ini aja. Angka hurufnya ada berapa kayak gitu. Jadi ya udah segitu. Atau nih, kalau misalnya kayak gini, eh Nurul misalnya, Widi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. Dibagi huruf yang sama. Ada 2. 2 faktorial dong. Ya gitu. Jadi kalau ada huruf yang sama, dibagi sama huruf yang samanya. Ngerti ya? Matematika ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktorial dibagi huruf yang samanya. M ada 2. A ada 3. T ada 2. Udah. Kayak gitu jawabannya. Ngerti ya? Tapi kalau nggak ada huruf yang sama, ya udah gaskan aja 5 faktorial, 6 faktorial. Banten misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial. Ada huruf yang samanya. N ada 2. Gitu. Jadi itu namanya permutasi unsur sama. Yaitu ya. Jadi kalau arkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. A-nya ada 2. 2 faktorial. Nah, jadi yang ini ngitungnya nggak diisi nih. Yang ini ngitungnya ya udah gini gitu. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 dikali 2 faktorial, 2 faktorial. Coret-coret. 5, 4, 3, 60. Oke, jadi ini 5 kotak nih 60 udah. Kayak gitu. Nah, sekarang yang 3 angka gini kan. 3 angka berbeda dipilih dari ini.
Ya udah, nggak ada syarat kan? Nggak ada syarat, jadi bisa bebas. Ada berapa ini? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ditaruh 1, 5 ditaruh 1, 4. Jadi 60 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Banyak. Berapa nih guys? 60 dikali 30 dikali 4. 60 dikali 120. 6 kali 12, 72 ya. 00. Bebek. Ya nggak itu tentang permutasi unsur sama. Kalau ini angka berbedanya sih, dia cuma bilang angka berbeda kan. Nggak harus genap atau lebih dari berapa. Jadi nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat ya sikat langsung lah. Ya nggak? 7. Sekelompok pemain takraw terdiri atas 12 orang. Gila nih kayak baca bahasa Indonesia amat ya. Satu paragraf banyak banget. 12 orang mempunyai kemampuan bermain takraw yang hampir sama akan mengikuti turnamen takraw. Mereka akan terbagi menjadi 3 regu, yaitu regu A, langsung taruh sini ya, males bacanya lagi coy. Regu B dan regu C. Peraturan turnamen membolehkan satu regu hanya terdiri atas 3 orang pemain inti dan 3 orang pemain inti, 1 orang pemain pengganti. Tiap regunya ya, 3 inti, 1 pengganti. Jika dari ke-12 orang tersebut sudah ditetapkan 3 orang, ada 12 orang ya, oke. Ada 12 orang. Bakal dibikin 3 regu, isinya 3 inti, 1 pengganti. Berarti 4 pemain isinya kan? 3 inti, 1 pengganti mah. 4, 4, 4 pas ya. Jika dari ke-12 orang tersebut sudah ditetapkan 3 orang sebagai pemain tekong, tekong apa tekong ini bacanya guys. Pemain yang bertugas melakukan servis pada setiap regu. Misal Ali di regu A, oke. Di regu A ada Ali, regu B ada Budi, Chandra di regu C. Di sini ada Chandra. Banyak cara menempatkan pemain lain ke dalam regu adalah oh, oke. Ngerti gak guys? Jadi ngerti ya? Kan ada 12 orang nih. Mau dibikin regu A, regu B, regu C. Setiap regu 3 inti sama 1 pengganti. Tapi pemain servisnya udah ditentuin. Regu A itu pemain servis yang servisnya Ali, regu B yang servisnya Budi, regu C yang servisnya Chandra gitu. Berarti kan kalau Ali, Budi sama Chandra udah ditentuin, berarti kita tinggal nentuin 3 orang sisanya di sini. 3 orang di sini, 3 orang di sini, 3 orang di sini. Ya nggak sih? Kan udah ada satu. Udah ada Ali, udah ada Budi, udah ada Chandra. Jadi tinggal kita nentuin 3 orang di A, 3 orang di B, 3 orang di C kayak gitu. Ya nggak? Udah. Jadi ya udah. 3 orang di A. Berarti kan dari 9 orang kan? Kan 12 orang ini 3 orang itu Ali, Budi, Chandra, 9 orang yang kita nggak kenal itu ya, yang mau kita bagi di sini 3 3 3. Ya nggak? Jadi regu A itu ngambil 3 dari 9 dikali regu B ngambil 3 dari berapa guys? 6. Kenapa? Kan awalnya 9. 3 orang udah diambil sama regu A. Jadi sisa 6 dong. Nah, sekarang dari 6 orang itu 3 orang diambil sama regu B. Nah, berarti yang C itu ngambil 3 dari 3. Gitu ya. 93, 9, 3, 6. 6, 3, 6, 3, 6 dikurangi 3, 3. 3, 3 sama 1 guys. Nih coret nih 6. Ya enggak tuh. Jadi ini sama dengan 9 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial ya. Kesini ya guys. Sama dengan aduh maaf nih harus diperbaikin lagi intinya. Menulisnya dirapin lagi lah. Harus ada tekad improve ya guys. 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Coret-coret. 3 kali 2, 6 nih. Ya, 2 sama 4 jadi 2.
9 sama 3 jadi 3. Jadi jawabannya adalah Masya Allah 3 dikali 8 dikali 7 dikali 5 dikali 2 ya nggak sih? 3 kali 8 24 dikali 7 dikali 10 24 dikali 7 168 kosong. Wis, ya nggak? Ya jadi emang gitu tipe soal apa kayak ada pecahan, permutasi, kombinasi gitu. Perlu dicerna ya. Silahkan di pause, diulang videonya, terserah kalian lah itu ya. Pokoknya harus ngerti aja. Harus ada rasa, oh iya 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 gitu. Kalau nggak ada oh iyahnya gitu, belum berarti. Ya, nomor 8. Seorang pemilik toko membuat nomor undian untuk pelanggannya yang tersusun dari angka-angka 2, 3, 5, 8, dan 9. Jika nomor-nomor disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil, nomor undian 5, 3, 8, 2, 9 berada pada urutan ke. Wah, ini mantap banget ini, guys. Ada 2, 3, 5, 8, 9. Kita pengen tahu urutan 5, 3, 8, 2, 9. Nah, dipikirkan caranya. Dipikirin caranya. Nah, urutan ke 5000 5, 3, 8, 2, 9 itu berarti urutan pertama itu yang paling kecil kan? Yang paling kecil tuh ketika apa? Ketika angka awalnya 2 dan 3 ya enggak? Angka awal 2 dan 3 itu udah pasti kita lewatin buat menuju ke angka 5 ya enggak guys? Jadi pertama nih, ketika angka awalnya 2 dan 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kotak ya. Nah, angka awalnya 2 sama 3 nih. Nah, berarti di sini 2 dong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, udah diisi 1. 4, 3, 2, 1. Berbeda kan? Berbeda nggak sih? Berbeda dong. Nomor dengan yang disusun dari angka-angka ini. Jika nomor disusun dari yang terkecil. Ya, berbeda sih kayak 2, 4, 3, 2, 1. 8 dikali 6, 48. Oke, berarti angka 2 sama yang depannya angka 2 gitu ya. Yang depannya angka 3 itu ada 48. Kalau nembak mah jawabannya antara D sama E nih, yang lebih dari 48. Tapi kita mah nggak mau nembak di sini enak aja ya. Nah, sekarang 2 sama 3 udah dilewati nih. Berarti ketika angka depannya 5 dong. Nah, tapi ketika angka depannya 5, angka keduanya berapa? Ini kan 53. 53 kan? Berarti 52 itu harus dilewatin sebelum ke 53. Gitu. Ngerti nggak ya? Ini emang agak hard sih Bapak akui. Angka ini harus 5, angka ini harus 2. Dan ini terserah. Kita mau melewati 52 kan? Sebelum ke 53, ya kita harus melewati 52 dong. Ya enggak? 5, satu angka doang. 2, satu angka, satu kemungkinan gitu. Habis itu yang ininya terserah kan? Ada 3 angka, ya bebas. 3, 2, 1, 6. Ya enggak? Nah, 52 udah kita lewati nih. Sekarang 5, 3. Ketika angka depan 5, 3, 2 harus dilewatin. 5, 3, 2, ya enggak? Sebelum ke 5, 3, 8, sebelum ke 5, 3, 8 nih, 5, 3, 2 dulu dong. Ketika angka depannya 5, 3, 2. 5, 3, 2. Karena ini angkanya pasti kan, angka 5, angka 3, angka 2 gitu. Habis itu ininya terserah. 2 kali 1. Ya enggak? Kan ada 5 angka, 3 angka udah ditempatin di sini. Jadi sisanya 2 sama 1.
2 kayak gitu. Nah, 532 udah dilewati nih. Jadi sekarang angkanya 5 ketika angka depan gitu ya, biar sama lah. Ketika angka depan, ini kalau nggak salah nih simak UI nggak sih yang kayak gitu. 5 532 udah dilewatin, berarti ketemu apa namanya? 538. Oh, 538 29. Iya nggak sih? 538 ya 29 udah pasti. Ya udah ini. Ini yang kita mau kan? 53829 ya. 1 1 1 1 1 1. Jumlahin semuanya. 48 ditambah 6 berapa? 54 5556 57. 57 guys. Harus di ngertiin ya. Diulang-ulang aja videonya ya. Silahkan dicerna. Nomor 9. Pada saat praktikum kimia, terdapat 7 larutan, terdiri dari 4 larutan P dan 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q adalah 4 larutan P, 3 larutan Q. Kita bakal dipilih 2 larutan P dan 1 larutan Q. Milih 2 P, 1 Q. Ya udah. Karena milih 2 P, kita kombinasi 2 dari 4, gitu kan? Kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 3. Kenapa dikali nih? Dan itu dikali atau itu ditambah gas. Hitung dah. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, kombinasi 1 3 3. Ya, ini boleh dihitung lah. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, 2 dikali 1 dikali 2 faktorial. Coret-coret, 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Kali 3, 18. Betul. 9 itu relatif lebih sederhana loh dibanding yang ini nih, yang takraw gitu. Itu dibanding yang ini gitu. Nomor 9 itu harusnya di awal-awal nih. 10. Di dalam ruang tunggu suatu puskesmas tersedia 3 kursi. Terdapat 9 orang di dalam ruang tunggu tersebut. Banyak cara mereka dapat duduk berjajar adalah ada 9 orang pengen duduk di 3 kursi. Berarti 3 kotak. Nggak ada syarat kan? Cuma gitu aja polos. 9 orang, terdapat 9 orang. Gimana cara mereka dapat duduk berjajar? Berarti siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa duduk di sini. 9 udah duduk 1 orang. 8 udah duduk 1 orang. 7. Gitu guys. 9 dikali 8 dikali 7. Banyak. Aduh. 72 dikali 7. 4. Yang akhirnya 4. Ada ya, jangan mager. 7 kali 7. 49 tambah 1. 504. A. Oh, habis. Oh, tidak terasa ya. Aduh, terlalu nikmat emang ini. Jadi itu guys penjelasannya. Nomor 1 sampai 10 kan yang ada di buku itu ya. Udah ya, yang UTBK ini kan persiapan ujian, yang persiapan UTBK-nya silahkan lah ya. 1 sampai 10-nya udah nih gitu ya. Jadi silahkan aja kayak gitu. Kalau ada pertanyaan, sesuatu yang gak jelas atau menurut kalian bingung atau kurang benar, kasih tahu aja di kolom komentar ya. Tanya aja di kolom komentar. Insya Allah nanti dijawab. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.